Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi bersama Bu Indah. Sekarang kita masuk pada materi substansi genetika. Ada beberapa pembahasan mengenai materi ini. Salah satunya adalah ada kromosom, gen, dan DNA. Tapi untuk kali ini kita akan belajar dulu mengenai kromosom dan gen. Ayo ikutin pembelajaran kita. Tahu nggak sih hubungan antara kromosom, gen, dan DNA? Kalau kalian perhatikan gambar, di sini ada gambar dari hubungan antara ketiganya. Yang pertama, kita perhatikan gambar 1, ini adalah gambar manusia, yang mana pada gambar manusia ini disusun oleh senyawa penyusun terkecil, yaitu sel. Pada organel sel, ada organel utama, yaitu nukleus, yang mana di dalam nukleus itu terdapat kromosom. Nah, ini adalah kromosomnya. Kemudian pada kromosom nanti terdapat benang-benang kromatin yang isinya itu nanti ada gen. Kemudian di dalam gen nanti akan terdapat protein dan struktur DNA. Kemudian dilanjutkan dengan proses sintesis protein. Nah, dari sinilah nanti akan terbentuk beberapa jenis kelamin ya. Ada 2, laki-laki dan perempuan. Kemudian banyak sekali jenis autosom atau sel tubuh yang kita bisa lihat perbedaannya, mulai dari perbedaan lensa warna, perbedaan rambut, kemudian juga perbedaan warna kulit. Tahu nggak sih apa itu kromosom? Jadi kromosom itu adalah suatu struktur padat yang terdiri dari 2 komponen molekul ya, yaitu protein dan DNA. Jadi kromosom itu struktur pembawa gen. Dia menyerupai benang yang nanti terdapat di dalam nukleus. Tadi kita sudah bahas di awal ya. Kalau kita perhatikan gambar dari kromosom itu seperti ini. Nah, kalian bisa perhatikan di bawah. Ini adalah gambarnya, yang mana penyusunnya itu tersusun oleh, yang ini adalah bagian lengan. Nah, ini adalah bagian lengan, kemudian ada lengan atas dan lengan bawah. Pada bagian tengah ini adalah sentromer. Sentromer itu tempat melekatnya kromatin. Selanjutnya di sini ada kromonema. Nah, kromonema itu adalah pita spiral yang mengalami penebalan. Pada kromonema inilah nanti akan terdapat kromomer, kan akan selalu menebal. Nanti pada saat penebalannya nanti akan terbentuk berupa helix yang berisi histon. Histon itu sama dengan protein dan terbentuk struktur DNA yang nanti akan mengalami proses sintesis protein. Di bagian bawah ini ada satelit. Jadi satelit itu adalah suatu tonjolan pada ujung kromosom. Di sini juga ada bahan matriks, bahan yang ada di dalam kromosom. Sebenarnya ada lagi ya satu, di sini tuh ada lagi di bagian ujung. Nah, di bagian ujung ini disebut dengan telomer ya. Nah, telomer ya. Nah, untuk bagian telomer ini berupa struktur pelindung pada ujung kromosom. Jadi dia berfungsi sebagai pelindung. Tahu nggak sih mengenai yang pertama, struktur kromosom? Kalau kalian perhatikan gambar, struktur kromosom itu kita bagi dalam 3 bentuk. Yang pertama, nanti hanya dalam bentuk helaian kromatin yang ada di dalam struktur bagian dalam dari kromosom ya, yang nanti berisi histon atau protein dan DNA. Kemudian nanti dia akan membentuk menjadi lengan, kedua lengan, satu lengan di bagian atas dan di bagian bawah menjadi bentuk kromosom. Nah, selanjutnya ketika nanti terjadi belahan benang kromosom itu nanti membentuk menjadi 2 bagian atas dan 2 bagian bawah, itu nanti disebut dengan kromatid. Sekarang kita lanjut ke tipe kromosom. Jadi kromosom itu memiliki tipe, ada 2 tipe. Yang satu kita sebut dengan autosom. Jadi yang satu itu autosom ya. Autosom itu disebut juga dengan sel tubuh. Nah, untuk autosom itu sendiri, dia nanti akan mengendalikan sifat-sifat tubuh. Sifat-sifat tubuh yang nggak ada hubungannya sebenarnya dengan jenis kelamin.
Tapi biasanya ini akan dikirimkan oleh ayah dan ibu kita ya, dan itu pasti selnya itu baik untuk tubuh kita. Contoh sel tubuh itu seperti lensa mata, kemudian rambut lurus, rambut keriting, nah itu ya sel tubuh. Sedangkan untuk genosom, genosom ini adalah sel kelamin. Sel kelamin nanti yang akan dikirimkan oleh ayah atau ibu kita yang berisi nanti kromosomnya XX oleh ibu dan XY, Y ya. Nah, ini X itu perempuan, XY nanti itu untuk laki-laki. Jadi ibu itu X, ayah itu Y. Untuk karyotipnya ini sebenarnya penjabaran dari kromosom kita. Jadi kalau secara menyeluruh, manusia itu kromosomnya itu ada 46. 46 kromosom. Jadi kalau misalnya kita hitung 46 itu 44 autosom atau 44 kromosom sel tubuh autosom ditambah 2 genosom. Nah, 2 genosom ini adalah 2 sel kelamin. Kalau misalnya kita pisah antara pria, berarti nanti untuk yang pria 22 ditambah XY. Jadi totalnya adalah 23. Nah, di sini kan jadinya 23. Di sini 22-nya ditambah 1 jadinya 23. Atau 44 autosom ditambah XY. Jadi totalnya nanti ada 46. Sedangkan untuk yang wanita itu 22 AA autosom ya, ditambah XX. Nah, XX di sini menandakan ini adalah kromosom yang dimiliki oleh wanita, genosomnya ya. Atau 44A ditambah XX. Jadi ini beda kromosom untuk laki-laki itu adalah Y, sedangkan wanita itu adalah X. Tahu nggak sih mengenai bentuk-bentuk kromosom? Jadi kromosom itu berdasarkan letak sentromer, kromosom dibedakan. Nah, ini sentromer ya. Jadi kita berdasarkan letak ini sentromernya. Yang pertama itu ada metasentrik. Metasentrik itu kondisi di mana, perhatikan sentromernya, terletak di tengah sehingga kromosom nampak seperti huruf V. Kalau ini V terbalik bisa juga mengarah ke atas. Yang pasti sentromernya berada di tengah. Kemudian submetasentrik. Untuk submetasentrik maka sentromernya terletak di tengah salah satu ujung kromosom. Jadi ada kromosom yang panjang, kemudian dia berada di tengah keduanya, kemudian yang satunya itu berukuran pendek. Nah, gitu ya. Selanjutnya untuk akrosentris itu sentromernya, ini sentromernya terletak di dekat ujung salah satu lengan kromosom. Jadi dia mendekati ya ini. Coba lihat sentromernya dekat dengan ujung ini. Selanjutnya telosentrik. Untuk telosentrik itu kromosom hanya terdiri dari satu lengan dengan sentromer pada bagian ujung. Jadi ini satu lengannya, ini adalah sentromernya. Gen singkatnya itu kita sebut dengan unit terkecil yang menentukan sifat makhluk hidup, yang mana pada komponennya itu terdapat DNA dan protein atau histon. Jadi kalau misalnya kita perhatikan gambar, ini adalah gambar dari kromosom tadi ya. Dan kromosom pada benang kromatinnya atau kromonema di dalamnya itu kalau kita lihat penjabaran dengan lebih besar maka akan terlihat seperti ini. Ada struktur. Nah, yang kami perhatikan ini adalah struktur-struktur nanti dari DNA yang di dalamnya itu terdapat histon atau protein nanti dalam bentuk asam amino. Nah, letaknya untuk gen itu sendiri di dalam kromosom berderet menempel pada lokus-lokus yang ada pada bagian dalam.
Nah, untuk gen itu ada macam gen. Yang pertama itu gen itu kalau berdasarkan keaktifannya, ada gen yang sifatnya ekspresif, ada yang tidak ekspresif. Contohnya adalah semisal ekspresifnya itu rambut keriting gitu. Nah, itu berarti ada itu sifat ekspresif yang keluar, atau bola mata, lensa mata itu berwarna kebiruan, itu berarti ekspresif, gen yang terekspresif. Tapi ada juga nanti beberapa gen itu yang tidak terekspresif, sehingga nanti dia bersifat tidak dominan. Nah, seperti yang di bawah ini kan ada sifat ya. Ada sifat nanti yang sifatnya gennya itu dominan, ada juga nanti yang bersifatnya tidak dominan atau sifatnya itu resesif. Seperti kita misalnya dominannya nanti lebih ke ayah atau lebihnya ke ibu. Nah, itu ya yang dominan. Oke, melanjutkan dari gen, kita lanjut kepada alel. Untuk alel itu sendiri, alel itu adalah pasangan gen, jadi berupa pasangan gen yang terletak pada lokus, sekarang saya garis ini dulu ya, untuk kata-kata kunci, yang bersesuaian pada kromosom homolog. Nah, kata homolog. Jadi kalau misalnya ini ada gambar, ini adalah lengan dari kromosomnya. Ini kromosom, dan kromosom homolog artinya kromosom yang sama. Ini kromosom, ini juga kromosom. Nah, bersesuaian. Ini adalah gen A, nanti akan bersesuaian juga dengan ini. Ini adalah alelanya. Jadi mereka ketemu. Nah, sesuai. Nah, makanya disebut dengan alela di bagian tengah sini ya. Nah, saya buatin di sini. Nah, itu yang dimaksud dengan alel. Untuk alel itu sendiri nanti kita kenal dengan nama genotip. Nah, dulu mungkin waktu di SMP kalian udah pernah belajar mengenai genetika, ada genotip ya. Genotip itu ada yang homozigot dan heterozigot. Homozigot juga ada dua. Ada homozigot dominan seperti pada contoh ini ya, AA. Ada juga homozigot itu nanti yang resesif. Untuk yang resesif itu homozigot resesif misalnya A kecil, A kecil. Nah, itu berarti resesif. Untuk yang heterozigot berarti dia kombinasi antara dominan dan resesif. Seperti ini ya. Ada dua macam alel. Yang paling banyak sih sebenarnya alel tunggal. Untuk alel ganda itu juga ada, tapi untuk alel ganda itu contohnya golongan darah. Nah, itu golongan darah kan juga memiliki alel golongan darah sistem A, B, O. Atau warna-warna pada kelinci, gitu ya. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dadah!